Psikotes ini yang paling susah kan? Orang sering banyak nggak lolos tuh di psikotes kan? Kenapa ya? Jadi takut nih. Rekan-rekan Career Novator, tidak perlu takut untuk menghadapi psikotes. Saya, Tias, di kesempatan kali ini akan membagikan tips-tips mengenai hal-hal yang bisa kalian lakukan dan siapkan untuk menghadapi psikotes. Yuk, simak terus di video ini ya. Nah, sebelum saya mulai membagikan tipsnya, saya mau mengingatkan juga untuk rekan-rekan semua bahwa kita ini akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya itu adalah saya akan membacakan CV dari rekan-rekan semua atau kita bisa melakukan role play interview. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan giveaway ini? Mudah sekali, kalian cukup saja like dan subscribe video ini dan juga nanti tuliskan komentar kalian mengenai video ini. Setiap minggunya kita akan pilih satu pemenang secara random dan kita nanti akan menghubungi kalian. Sebenarnya tujuan dilakukan psikotes ini apa sih? Tujuan dari dilakukannya psikotes ini adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang diri kalian. Psikotes itu terdiri dari apa saja? Nah, biasanya psikotes itu terdiri dari tes potensi akademik atau yang biasa dikenal dengan tes IQ, dan ada juga tes kepribadian. Bahkan terkadang di beberapa perusahaan ada juga yang menyertakan tes menggambar. Saya nggak jago gambar. Tenang aja, tes menggambar ini bukan dinilai dari bagus atau tidaknya gambar. Tapi, para psikolog yang melakukan psikotes dan menilai hasil gambar kalian sudah punya kriteria penilaian tersendiri. Perlu kalian ketahui juga bahwa proses pengerjaan psikotes itu akan memakan waktu yang lama dan panjang karena rangkaian tesnya memang banyak. Kenapa rangkaian tesnya harus banyak? Karena semakin banyak tesnya, di situ mau melihat juga bagaimana konsistensi kalian dalam mengerjakan tes tersebut. Pertama, tidur yang cukup. Mungkin ini terdengar klasik dan sangat basic, tapi ini sangat penting. Tidur yang cukup itu akan membuat kinerja otak kita optimal. Dan selama proses pengerjaan psikotes, otak kita itu akan diperas habis-habisan. Kalian akan berpikir dalam jangka waktu yang lama, mengerjakan rangkaian tes yang lama. Tentu saja kalian juga perlu fit dan memerlukan fokus tentu saja. Tapi kalau misalnya besok saya di psikotes kan saya harus belajar. Kuncinya tuh ada pada manajemen waktu. Bagaimana caranya kalian belajar, namun tetap juga harus bisa beristirahat dengan cukup. Sebaiknya memang kalau bisa 3 hari sebelum psikotes itu kalian sudah beristirahat dan tidur yang cukup. Akan tetapi kalau misalnya HRD memberikan kabarnya cukup mendadak, at least H-1 psikotes kalian tidur yang cukup. Tips yang kedua, pastikan sarapan. Gak mau dong di tengah-tengah ngerjain psikotes tiba-tiba perut kalian bunyi. No. Bukan itu kok alasan utamanya. Seperti tadi sudah saya sebutkan di poin pertama, pengerjaan psikotes itu memakan waktu yang lama, bisa dari pagi sampai dengan sore hari. Dan kalian memerlukan fokus dan juga energi. Sebagaimana kita ketahui, manfaat dari sarapan itu adalah memberikan energi untuk kita. Yang ketiga, mungkin terdengarnya klise, selama proses pengerjaan psikotes, jadilah diri sendiri. Karena dalam mengerjakan psikotes itu bukan perkara siapa yang mendapatkan nilai lebih tinggi, itu pasti akan diterima kerja. Bukan pula yang tes kepribadiannya lebih baik, maka dia yang akan diterima kerja. Tidak seperti itu. Jadi, perlu rekan-rekan ketahui, dalam tes IQ ataupun tes potensi akademik, itu memang ada jawaban benar atau salah. Sehingga di situ kalian benar-benar harus memusatkan perhatian dan fokus kalian dalam mengerjakan tes tersebut. Dari tes potensi akademik tersebut, tentu saja akan didapatkan poin IQ kalian. Setiap perusahaan itu mempunyai standar minimum yang berbeda untuk penerimaan karyawannya. Jadi bisa saja di perusahaan A, standar minimum untuk level staff itu adalah XX poin. Sedangkan di perusahaan B, bisa saja standar minimumnya adalah XY poin. Bisa berbeda. Nah, kalau untuk di tes kepribadian, gimana? Tes kepribadian itu tidak ada jawaban benar ataupun salah. Kalian benar-benar harus menjadi diri kalian sendiri selama proses pengerjaannya.
Karena tidak ada keuntungannya loh kalian memoles tes kepribadian. Gini deh, maksud saya dengan memoles itu, kalian berusaha menjawab tes kepribadian dengan memilih jawaban yang menurut kalian normanya tuh bagus semua. Itu tidak ada gunanya menurut saya. Karena gini, jika kalian mengerjakan tes kepribadian dan memoles hasilnya, pada akhirnya kepribadian kalian yang asli itu akan muncul. Kalau misalnya kalian ternyata tidak lolos dari tes kepribadiannya tersebut, bukan berarti sebenarnya kepribadian kalian jelek. Bisa saja kepribadian kalian itu tidak cocok, tidak match di perusahaan tersebut. Itu sebenarnya di satu sisi ada baiknya, karena saving your time atau menghemat waktu kalian. Kalau kalian memang tidak cocok di situ sejak awal, kenapa mesti memaksakan diri? Jadi apakah dengan mengikuti 3 tips yang saya bagikan tadi, itu menjamin kalian lulus psikotes? Enggak, belum tentu. Seperti tadi saya sempat jelaskan, setiap perusahaan itu memiliki standar IQ dan juga standar kepribadian yang berbeda-beda. Perlu kalian ketahui juga, untuk tes potensi akademik, IQ itu bersifat turunan. Jadi, setiap orang itu sudah terlahir dengan kapasitas ataupun kemampuan otak dengan range tertentu. Kalau kalian mau melatih kemampuan tersebut dan mau berusaha untuk mengoptimalkan kemampuan tersebut, tentu saja bisa. Tapi misalkan kalian terlahir dengan potensi akademiknya segini. Meskipun kalian belajar sekeras apapun, tidak mungkin tiba-tiba range-nya jadi melonjak. Jadi untuk rekan-rekan career innovator sekalian, tidak perlu merasa sedih apabila pernah mengalami kegagalan ketika menjalani psikotes. Jadi saya ulangi lagi dan saya pastikan yang pertama adalah tidur yang cukup, sarapan, yang ketiga adalah menjadi diri sendiri. Saya rasa itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Sebelum berakhir saya mau mengingatkan mengenai giveaway. Jangan lupa di like dan subscribe video ini, lalu tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Setiap minggunya kita akan memilih satu pemenang secara random dan kita akan menghubungi kalian. Tias di sini, sampai jumpa, good luck untuk psikotesnya. Sehingga dimana jadi bisa saja di perusahaan A standar minimum. Jadi bisa saja minimum.